Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas mengenai manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Pengertian konflik menurut pendapat beberapa ahli yaitu Stephen Robin, konflik sebagai suatu proses di mana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustrasi pada B dalam usaha untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya. Menurut Lutan, mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian wilayah atau tujuan antara anggota organisasi sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Conflict has been defined as the condition of objective incompatibility between value or goal, as the behavior of deliberately interfering with another goal achievement and emotionally in terms of hospitality. Sedangkan menurut Dubrin, mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Conflict in the context used refer to the opposition of person or force that gives rise some tension. It occurs when two or more parties, individual groups, organization perceive mutually exclusive goals or events. Sebab-sebab timbulnya konflik. Menurut Hendrik, mengidentifikasikan proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, yang kedua adanya tantangan, dan yang ketiga adalah timbulnya pertentangan. Perebutan tenaga ahli yang profesional, suatu organisasi ingin memiliki tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik SDM yang berasal dari organisasi atau perusahaan lain. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Wahyudi, yaitu pada saat permulaan muncul suatu krisis, ditandai adanya pertentangan untuk memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas maupun disebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu. Konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Jenis-jenis konflik, ada 3 jenis konflik, yaitu konflik pada diri individu itu sendiri, konflik antar individu, konflik individu, dan institusi. Menurut Hansen, membedakan jenis konflik sebagai berikut. Yang pertama, intra-role konflik. Yang kedua, inter-role konflik. Yang ketiga, intra-departemen konflik. Yang keempat, interdepartemental konflik. Yang kelima, intra-organizational konflik. Yang keenam, organizational environment konflik. Yang ketujuh, intrapersonal konflik. Yang kedelapan, interpersonal konflik. Yang ketujuh, intergroup konflik, kemudian intergroup konflik, international system konflik, dan informal system environmental konflik. Budaya organisasi, kepemimpinan, dan konflik. Manajemen konflik akan menjadi lebih sempurna jika seorang paham format budaya organisasi yang berlaku di sana. Artinya, ilmu dan konsep manajemen konflik harus mengalami masa adaptasi agar terwujud dalam tataran yang representatif. Jika tidak, maka manajemen konflik yang dimiliki tidak mampu berjalan secara baik dan sesuai dengan harapan. Pimpinan dalam konsep manajemen konflik memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi timbulnya konflik atau bahkan lebih jauh menyelesaikan konflik. Karena itu ada hubungan kuat dari seseorang pimpinan dalam usaha mempengaruhi penyelesaian konflik, yaitu membawa konflik dari arah negatif menjadi positif. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus paham bagaimana mengelola konflik, yaitu mengubah konflik menjadi motivasi yang mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Konflik, motivasi, dan manajemen keputusan. Manajer harus membuat keputusan yang tepat agar apa yang dilakukannya tidak malah menimbulkan konflik atau masalah baru lagi.
Para manajer biasanya membangun suatu konsep pertahanan atau perisai khusus. Berbagai bentuk perisai itu antara lain adalah yang pertama pembentukan panitia ad hoc, yang kedua penyerahan tugas menyelesaikan masalah kepada sekelompok tenaga ahli dalam organisasi. Yang ketiga, pengerahan tenaga konsultan dari luar organisasi. Dan yang keempat, penciptaan prosedur pengambilan keputusan yang sangat formal, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif dan tidak lagi merupakan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Solusi dalam menyelesaikan konflik. Ada beberapa solusi yang kiranya dapat dilaksanakan dalam usaha-usaha menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama, melakukan dan menerapkan konsep kerja yang berkolaborasi dan menjauhi sikap kerja yang bersaing secara negatif. Yang kedua, menerapkan metode penyelesaian konflik. Menurut T. Hani Handoko, ada 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi atau penekanan, yang kedua kompromi, dan yang ketiga pemecahan masalah integratif. Yang ketiga, menerapkan konsep adaptasi terhadap di mana perusahaan tersebut berada. Dan yang keempat, menerapkan konsep yang realistis yang sesuai dengan SWOT perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.